Malam guys. Ketemu lagi sama bilang lah Tiar Channel gitu coba. Tiar Channel. Malam ini kami berdua akan membahas kenapa kalau beberapa orang yang minjam koperasi ataupun perbankan minjam kredit mobil, kredit HP, pinjam bank, ada yang ditolak, ada yang diterima. Nah, itu ada ilmunya di buku dasar-dasar perbankan dari dokter Nak Kasmir. Jadi di buku ini dijelaskan kriteria-kriteria nasabah yang layak diberi pinjaman dan yang tidak layak diberi pinjaman. Mau tahu kok? Enggak. Mana yang nasabah yang bagus, mana yang enggak, tahu enggak? Kalau aku sih ngelihat dari fisiknya aja. Bukan fisiknya. Jadi di sini disebut di sini ada namanya 5C. Oh, 5C itu 7C. Ya. Aku udah selesai bacanya tapi lupa. Maklum dah tua. Kemarin sudah dibaca. Nah, Tunggu bentar ya guys. nah, di sini ada 5C dan 7P. Nah, di part 1 ini kita membahas tentang 5C saja. Untuk 7P-nya kita bahas di part kedua. C yang pertama adalah karakter. Bahasa Inggrisnya bacanya karakter. Nah, itu merupakan sifat atau watak seseorang. Jadi kalau nasabah itu bagus, kita bisa lihat dari karakternya. Nah, dia orangnya baik, sopan, terus dia nggak keras gitu. Kalau nasabahnya keras, pada saat kita nagih susah nak, diajaknya berkelahi kita rugi. Karakter tuh mencakup juga misalnya dia boros kah, hemat kah, terus dia suka main judi. Oh, makanya sebabnya Bapak selalu menanyakan pekerjaannya gitu ya? Iyalah. Jadi kalau kita lihat dia dari saat duduk orangnya bengis nggak, keras nggak. Kalau keras, nah kita kesulitan pada saat nagihnya nanti. Tapi kalau kayak misalnya kita kan nolak kan, nah kan orangnya tuh kan keras. Misalnya dia ngajak berantem, Itulah kita kan berusaha tuh kan berdagang tuh cari duit. Kita bukan cari musuh gitu. Nah kalau dia keras, nggak usah dikasih lah. Untuk apa nanti kita berkelahi sama dia? itu maksudku. Nah, karakter tuh luas. Kayak dia misalnya boros, utangnya di mana-mana. Itu nggak usah kasih. Karena kan cuma dia mindahkan masalah ke kita, minjam duit ke kita dalam bentuk lubang ke tempat lain. Tapi lubang di Tempat kita masih jadi masalah gitu. buka. Iya. Terus karakter tuh luas juga. Misalnya dia penjudi. Nah, kalau orang suka main judi, jangan kasih pinjaman. Nanti kita kasih pinjaman nih main judi, pada saat habis, tidak kembalikannya berat. Kenapa? Judi, narkoba, mantan penjahat, misalnya kriminal itu jangan kasih pinjaman. Nah, kalau di dalam perbankan ada namanya prinsip bahasa Inggrisnya know your customer. Jadi sejauh mungkin, sebisa mungkin kita harus paham
sifat-sifat nasabah, karakternya, apakah dia kalau minjem duit kawan dibalikin atau enggak gitu, kalau ditagih ya lari. Nah itu bisa kita dapat dari, kita biasa kalau orang mau minjem itu kita tanya sebisa mungkin, kita tanya ke tetangganya, oh ini kalau punya utang kayak mana sih, bagus gak, dia suka ingkar janji gak, kalau ditagih marah gak. Kalau sifatnya jelek sebaiknya nggak usah dikasih pinjaman ya. Oh, kita bisa juga nanya ke tetangga-tetangganya ya? Iya. Oh, yang kenal sama dia? Iya. Oh. Nah, itu C yang pertama. Yang C yang kedua adalah capacity. Itu bahasa Inggris, artinya kapasitas. Kapasitas itu kemampuan dia. Jadi kalau misalnya dia gajinya 3 juta, minjam duit sama kita dengan angsuran 3 juta per bulan, itu nggak mungkin lah. Dia nanti nggak makan apa. Jadi kalau misalnya gajinya 3 juta, jadi angsurannya tuh kalau di perbankan 60% dari gaji. Jadi angsurannya sekitar 2 juta, ya apa dikasih 1,5 gitu. Jangan kalau dia gaji 3 juta, kita kasih pinjaman yang angsurannya 4 juta, dia bakal utang lagi tempat lain. Oke lah, bulan pertama dia bisa bayar, bulan kedua, ketiga, keempat, seterusnya pasti macet lah. Itu namanya kapasitas. Kapasitas itu kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan pinjamannya. Itu artinya C yang kedua. Terus C yang ketiga? C yang ketiga adalah kapital. Kapital itu bahasa Inggrisnya artinya modal. Jadi biasanya kan kalau kita pinjamin orang uang itu sebaiknya selain pegawai ya, kepada pedagang atau punya usaha lah. Karena dengan usahanya jalan, memberikan keuntungan, untung itulah nanti bayar utang. Tapi kalau dia ada usaha, rugi terus. Tiap tahun bukannya makin besar usahanya, makin kecil, terus minjam sama kita. Sudah mau bangkrut kan? Dia udah mau bangkrut, terus minjam sama kita. Akhirnya kita yang istilahnya tuh jadi kena masalah. Kayak rugi juga ya? Iya, karena dia rugi, tidak bisa bayar, akhirnya kita juga rugi juga. Jadi kapital itu kemampuan dia mengelola usaha. Kalau usahanya rugi, mau bangkrut, terus kita suntik dana, pinjam duit sama kita, dia tuh kayak ngajak kita rugi sama-sama gitu nah. Oh gitu. Iya. Makanya Bapak nanyain pekerjaannya tuh, nanya apa dak bagus dak gitu ya? Iya, makanya kalau ada orang nasabah kan selalu Bapak tanya, ibu kerjanya apa, ada usaha nggak gitu. Kalau nggak ada usaha, pegawai aja dia berapa angsurannya, berapa gajinya gitu. Itu Bapak tanya berapa anaknya. Nah kan kita bisa estimasi, perkirakan lah, walaupun pastinya enggak, berapa pengeluaran dia sebulan, berapa sisa dari gaji dia. Nah itu sisa gaji itulah nanti yang akan bayar utang ke kita. Nah berikutnya C yang keempat adalah condition. Condition itu bahasa Inggrisnya artinya kondisi. Kondisi itu ya istilahnya dalam memberikan kredit kita harus memahami kondisi-kondisi yang akan datang. Contohnya dia ini mau pinjam uang sama kita kan, tapi bisnisnya ilegal. Ilegal tuh apa? Ilegal tuh yang nggak terlarang. Misalnya dia punya usaha buka togel gitu. Nah, itu kan setiap saat bisa ditangkap polisi, dia masuk penjara. Nah, bisnis-bisnis yang perlu dihindari itu yang ilegal-ilegal tuh jangan kasih pinjaman lah. Kenapa? Suatu saat dia ketangkap, dia masuk penjara, usahanya nggak jalan, nggak bisa lagi dia bayar utang sama kita. Gitu. Iya, dari mana utang Iya. uangnya ya? Kayak mana dia mau kerja cari duit kan? Padahal dia aja di penjara. Iya ya. Nah, condition ini berpengaruh ya, kita juga bisa lihat misalnya dia bisnis togel, bisnis minyak ilegal, bisnis kayu ilegal, dia pinjam uang, itu sebaiknya dihindari karena itu termasuk bisnis atau usaha yang berisiko tinggi. Itu jangan dikasih pinjaman. Itu juga, nah ini juga seperti yang dimaksud dengan kondisi ini seperti bisnis warnet misalnya kan. Warnet ini kan sudah mulai hilang kan, tapi dia masih mau buka warnet terus pinjam duit sama kita, jangan dikasih, karena
kita berpikir ke depan warnet itu pasti tutup gitu kan, karena semua HP sudah smartphone gitu. Itu jangan dikasih. Terus yang terakhir, C yang terakhir adalah kolateral. Kolateral ini artinya jaminan. Jaminan itu apabila dia nggak bayar, dia disita. Nah, ada rumusnya nak, perhitungan kolateral nih. Ada 2 jenis jaminan nak. Ada jaminan yang terapresiasi atau apresiasi aset yang bakal naik. Misalnya dia gadaikan sertifikat rumah. Nah, kita tahu biasanya rumah itu kan selalu naik tiap tahun. Itu aman nak. Misalnya dia minjam 10 juta. Nah, rumusnya 3/4 dari aset 75%. Jadi kalau dia minjam 10 juta, dikasihlah 7,5 juta yang cair. Tapi beda dengan aset yang terdepresiasi. Depresiasi ini artinya aset yang setiap tahun menurun, contohnya motor. Kalau harga motor 5 juta, ya dalam jangka pinjamannya setahun atau 2 tahun, kita hitunglah kira-kira 10% dia yang turun asetnya. Misalnya motor itu tahun ini dihargai 5 juta, tahun depan kalau kita hitung 10%, berarti dia kurang 500.000, tahun depan sudah 4,5 juta. Kalau dia macet di tahun depan, pada saat kita sita, yang kita hitung itu 4,5 juta. Jadi 75% dari 4,5 juta. Nah, kira-kira yang aman, pinjaman yang kita berikan pada saat ini adalah sekitar 3 juta. Paham dah? Hah? Oh iya ya, seriusan paham dah. Aku capek-capek ngomong, kok enggak paham? Aku paham sedikit lah. Oh, sedikit. Oh iya. Jadi itulah, nanti kalau menjalankan usaha seperti kita ini, koperasi, ya prinsip-prinsipnya ini hampir sama dengan prinsip perbankan, cuma kita lebih kecil ya, lebih mikro. Mikro tau nggak mikro? Enggak. Mikro kayak plankton gitu. Nah, kita kasih pinjaman kecil, mikro namanya. Kalau bank-bank kan kasih pinjaman besar, ratusan juta gitu, miliaran. Kalau kita enggak, juta-juta aja, dikit-dikit jadilah. Iyalah. Ya kan? Tapi Bapak, kalau koperasi kita ini belum bisa nerima pinjaman 20 juta ya? Oh bisa, maksimal 20 juta, tapi jaminannya sertifikat. Sertifikat apa? Rumah atau tanah. Kalau 30 juta nggak bisa? Papa masih takut lah. Modal kita masih kecil. Oke guys, itu saja cerita kita soal dasar-dasar perbankan. Untuk 7P berikutnya, nah nanti kita buat lagi videonya. Oke. Besok ya guys. Selamat malam guys. Dadah.